Bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini Bu Petri hadir membahas tentang P3K Guru Salam Pendidikan. Sesuai janji, Bu Petri akan membagikan tips dan trik terkait menghadapi ujian P3K Guru 2021. Tanggal 24 nanti sudah bisa mengisi formasi ya Bapak Ibu. Jadi ini ada tips dan triks. Sebenarnya Bu Petri fokusnya ke PKWU SMA. Tapi ini bisa secara umum Bapak Ibu guru gunakan yang dalam mengerjakan soal P3K 2021. Yang pertama, pada soal bertema pelayanan publik, ini dulu ya. Pertama masukkan kita akan menemukan soal manajerial dan sosial kultural. Memang mudah, tapi ini tips cepat mengerjakannya. Pertama, kalau ada pelayanan publik yang memuat soal-soal berkaitan unsur kebijakan publik, pilih atau cari jawaban yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Jadi kita menempatkan diri sebagai pengambil kebijakan untuk masyarakat publik gitu ya. Yang kedua, pada soal bertematik memuat unsur teknologi atau komputer, kuncinya cari jawaban yang paling maju atau canggih dalam penggunaan teknologi informasi komputer. Poin ketiga, pada tema orientasi kepada orang lain, arahnya ke orang lain ya. Misalnya soal dalam situasi kelompok, nanti bisa saja Bapak Ibu bertemu dengan ada pilihan jawaban yang beragam, bagaimana harus memilih. Jadi utamakan pilihannya itu berorientasi pada orang lain yang terdapat dalam kelompok atau rekan kerja. Nanti akan ada situasi-situasi kerja yang akan dihadapi seperti itu. Nah, pada saat soal bertema kemampuan beradaptasi, misalnya lingkungan kerja baru, sistem baru, rekan kerja, atau atasan baru, pilih jawaban yang mencerminkan perilaku yang supel, adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal baru ya Bapak Ibu. Oke, tar dulu. Berikutnya, poin kelima, pada soal bertema kemampuan mengendalikan diri, misalnya kegagalan saat ujian, kerugian, atau bangkrut, pilih jawaban yang mencerminkan dan menerima kesalahan. Nah, poin keenam, pada soal yang bertema kemampuan bekerja mandiri, seperti ada suatu situasi, contoh sakit, ini akan ditemui dengan tipe soal yang berbeda nanti. Ketika sakit atau ada tugas, maka pilih jawaban yang menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik, gitu kan, oleh diri Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu menunjukkan kemandirian dalam memilih jawaban. Poin ketujuh, pada soal bertema kemauan belajar, misalnya soal memuat unsur diklat, pendidikan, kursus bimbel, itu mencerminkan keinginan yang tinggi untuk terus belajar. Poin ke-8, pada soal bertema orientasi terhadap pelayanan, misalnya terhadap tugas yang berhubungan dengan pihak luar, pilih jawaban yang cenderung dilakukan untuk kepentingan orang lain di luar kelompok. Poin ke-9. Poin ke-9, pada soal yang memiliki unsur kebijakan publik bertema sosial, budaya, nah pilih jawaban yang mengandung unsur tidak adanya korupsi, jadi mencegah KKN gitu. Poin ke-10, pada soal yang bertema kalau ketemu soal arahnya untuk kreativitas dan inovasi, maka pilih jawaban kerja yang menunjukkan Bapak Ibu itu bekerja dengan kreatif dan out of the box. Untuk poin ke-11, pada soal bertema profesionalisme, maka ada gangguan dalam pekerjaan, pilih jawaban yang menunjukkan sikap atau tetap fokus bekerja dari gangguan. Nah, pada soal ke-12, soal bertema jejaring kerja, Petri pakai analisa lagi, sekarang sudah ke nomor 12 ya. Ini misalnya soal mengandung unsur ada koneksi, ada tentang pergaulan, pilih jawaban yang mencerminkan bahwa sikap Bapak Ibu itu supel, terbuka. Nah, pada soal nomor 13, di sini nanti ada soal yang bertema integrasi diri, menunjukkan integritas, di mana gangguan pekerjaan mengarah pada tingkat korupsi, mana kecurangan, maka harus memilih jawaban yang tidak KKN tindakannya. Nah, nomor ke-14, misalnya dihadapkan pada situasi tantangan
mana yang harus diraih, harus pilih yang mencerminkan antusiasme kerja tinggi gitu kan, semangat berprestasi. Poin ke-15, pada soal bertema kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain sebagai atasan, pastikan memilih jawaban yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Pada soal bertema tugas dan pekerjaan kelompok, pilih jawaban yang berkaitan dengan kerja sama dalam kelompok itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau alhamdulillah kemarin waktu sudah tes itu 100 dapat 100 poin tuh benar semua untuk sosial manajerial dan ini untuk soal jenis manajerial dan sosial kultural, karena di sini soalnya mudah, kita hanya berfokus kepada memilih jawaban saja. Jadi poin tertinggi berhasil diraih kemarin 100. Nah, untuk kompetensi berikutnya di wawancara misalnya ada yang sangat setuju, tidak setuju, pilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan kondisi. Jadi kalau target 40 kan poin tertinggi dari 10 soal itu Bapak Ibu diharapkan harus benar lebih dari 50% ya untuk lolos dari wawancaranya. Berikutnya akan membahas ke kompetensi teknis, terdiri dari kalau PKWU ada tulis ya. PKWU itu ada 100 soal. 100 soal itu akan terpecah menjadi 70 soal teknis dan 30 soal pedagogik. Sekarang fokus ke FR pedagogik. Cara mengatasi 3 orang peserta didik bermasalah dalam kelas. Cara mengatasinya ini akan muncul suatu situasi di mana saat Bapak Ibu mengajar gitu kan, menghadapi peserta didik. Nah, untuk tipe ini Bapak Ibu akan mengajarkan cara menenangkan diri, bagaimana pada peserta didik, belajar mengungkapkan perasaan, jangan biasakan memendam amarah, berempati kepada anak, memberi pujian, termasuk dalam teori-teori belajar humanistik itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami. Di sini ada tetapkan contoh yang baik kepada anak, terapkan batasan, aktivitas fisik untuk lupakan kemarahan. Berikutnya ada langkah-langkah menentukan KKM secara umum. Ini kalau kemarin itu muncul soal di mana ada kita itu logikanya itu di tahap 1 itu kita akan memilih, kan ada poin 1, 2, 3, 4 gitu ya Bapak Ibu, memilih jawaban. Kemudian dari poin yang tersaji 1, 2, 3 sampai ke 5 itu mana yang tepat. Jadi kita kan benar-benar berpikir menganalisis jawaban hingga memutuskan. Nah, misal kayak gini, dalam menentukan KKM, poin berikut ini. Nah, jadi Bapak Ibu harus mempertimbangkan mana yang tepat. Menghafal saja tidak bisa karena bukan level C1. Ini soal HOTS, level analisis ya Bapak Ibu. Jadi mau ketemu mapelnya apapun harus bisa menganalisis soal. Hitung jumlah KD setiap mapel, langkah dalam menentukan KM itu. Yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik atau intek. Jadi ada bukan menghafal poin yang ini Bapak Ibu, tapi memahami untuk menentukan jawaban nanti di soal yang Bapak Ibu temui. Nah, karakteristik mapel itu masuk ke dalam kompleksitas. Nih kan yang mempengaruhi dalam KKN itu ada inteks, ada kompleksitas, ada daya dukung. Sehingga muncullah rumus KKM-nya ini. Jumlah total setiap aspek dibagi jumlah total aspek. Nah, rumus KKM tiap mapel ini bisa saja Bapak Ibu menemui atau jenis tipe soal yang lain gitu kan, terkait KKM di mapel yang Bapak Ibu ampu, karena ini aspek dalam pedagogis ya. Di sini kemudian seperti fungsi KKM, bukan ditanya apa fungsi KKM gitu, enggak. Dari beberapa kejadian itu yang namanya soal analisis, dijadikan suatu kasus atau situasi yang terjadi, kemudian menganalisis, kemudian Bapak Ibu harus memilih jawaban dari persoalan itu. Misalnya soal fungsi KKM, kita tahu KKM itu ada 5. Nah, soalnya itu nanti bukan fungsi KKM, nanti penilaian, evaluasi, dibalik sebenarnya sama saja arahnya itu menentukan ke dalam arah penilaian, tapi kita bagaimana kita menganalisis soal tersebut. Nah, ini Bu Petri bahas bedah untuk fungsi KKM, bisa tahu Bapak Ibu poin yang pertama itu acuan pendidik gitu kan dalam menentukan. Jadi kalau KKM itu untuk menilai dari kompetensi siswanya. Yang kedua bisa menjadi acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian. Ketiga ada komponen evaluasi, kemudian kontrak pedagogik antar pendidik dengan masyarakat. Keempat, target pencapaian pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memahami 5 konsep dari penilaian KKM,
apapun bentuk soalnya, bagaimanapun jenisnya bisa menjawab insya Allah ya untuk jenis soal tersebut. Berikutnya nanti akan disuruh memilih mana jenis ini loh. Ada suatu kalimat panjang, kemudian Bapak Ibu mengelompokkan tergolong ke dalam deduktif atau induktif seperti paragraf gitu. Nah, dari khusus ke umum atau umum ke khusus akan ada jenis yang seperti itu. Nah, ini harus dipahami dulu polanya ya Bapak Ibu. Kalau khusus ke umum itu yang namanya induktif. Gitu kan? Tapi kalau deduktif kebalikannya, umum ke khusus. Nah, nanti ada juga banyak soal-soal tentang HOTS dihubungkan dengan Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila yang saat ini diterapkan. Nah, jadi kalau langkah-langkah pembelajaran HOTS itu seperti apa? Ini harus Bapak Ibu pahami. Ini ya. Guru sebaiknya bisa menyajikan pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis, logis, sistematis sesuai dengan karakteristik gitu kan. Kalau dia bahasa Indonesia, kalau kita mapelnya itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, di sini peran guru dalam pembelajaran fungsinya untuk apa? Bisa menjelaskan nanti ada suatu situasi misalnya ini guru berperan sebagai apa? Apakah sebagai motivator atau sebagai fasilitator, mediator, bisa menempatkan fungsi tersebut. Nanti ada tipe soal tentang guru mengajar di era pandemi COVID-19. Saat ini pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap menggunakan IT ya. Bukan hanya transmisi pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan, gitu kan. Jadi bisa melalui berbagai kelas daring atau webinar. Nah, ada juga nanti soal mempraktekkan mengukur menggunakan jangka gitu. Kalau untuk nanti akan dihubungkan seperti teori belajar Pavlov itu, stimulus dan respon. Nanti akan ada semacam studi kasus di mana dalam soal itu harus mengumpulkan mana yang stimulus, mana yang respon. Ya, itu masuk ke dalam teori belajar Pavlov ya, atau behavioristik. Nanti akan keluar beberapa termasuk konstruktivisme gitu, humanis gitu, yang harus Bapak Ibu pelajari juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke 70 soal PKWU SMA. Di FR soal profesionalnya dia akan keluar tentang soal pertama. Ini sama seperti yang Bu Petri temui kemarin. Di awalnya itu ada ini, karakteristik kewirausahaan itu apa saja, ini harus dihafal. Kita memang menghafal, kemudian kita pilih ada option 1 percaya diri, 2 orientasi. Nah, pilih dari berbagai karakteristik di atas yang merupakan sifat dari wirausahawan gitu. Nanti ada soal tipe-tipe seperti itu. Nah, terus soal FR yang kedua dia masih sama, mayoritas tentang wirausahawan. Ada memiliki jiwa pemimpin, orientasi ke depan, memiliki rasa percaya diri. Nanti disebutkan sifat-sifat, terus mana yang tepat ya gitu kan. Jadi kita menyeleksi dari kelompok-kelompok seperti itu. Nah, FR yang ketiga akan ada soal tentang faktor keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Yang ini yang sudah keluar. Kalau faktor-faktor penyebab keberhasilannya itu yang harus dipahami, pertama, mampu melayani konsumen dengan baik. Kedua, mampu mengetahui target pasar. Yang ketiga, memiliki modal cukup. Keempat, mampu mencari pemanfaatan informasi. Nah, yang kelima, mengelola waktu secara efektif. Dan terakhir, memiliki tenaga ahli yang dapat diandalkan. Nanti mana yang cocok gitu kan? Apa 1, 2, 1, 3, 5 gitu kan? Nanti milih seperti itu. Nah, terus ada lagi faktor-faktor penyebab kegagalan dari kewirausahaan itu apa saja. Pilih yang tepat. Nah, ini yang tepat tuh yaitu 1, tidak berkompeten dalam mengelola. Kedua, kurangnya pengalaman yang dimiliki. 3, lokasi yang kurang memadai, kurangnya perencanaan atau gagal perencanaan. Tidak sungguh-sungguh dalam berusaha, tidak mampu melihat atau memanfaatkan peluang yang ada, sumber daya manusia yang tidak memadai. Nah, ini bisa Bapak Ibu pelajari. Nanti di kolom deskripsi Bu Petri lampirkan semua buku PKWU, buku siswa, buku guru, modul, terus soal-soal gitu kan, ringkasan untuk bisa dipelajari ya Bapak Ibu. Berikutnya ada juga materi yang keluar, yaitu ini
lumayan ini soal ini mengasah berpikir tentang pasar ya Bapak Ibu. Nanti keluar barang dan fungsi pasar itu untuk apa. Di situ yang kita harus pahami, fungsi pemasaran itu yang pertama, barang dapat dikenal oleh calon konsumen. Kedua, meningkatkan target penjualan. Ketiga, menambah keuntungan. Keempat, memperluas jaringan bisnis. Dan yang terakhir, mengetahui perilaku kompetitor. Bapak Ibu juga harus bisa memahami materi perencanaan usaha. Nanti ada perencanaan pemasaran. Jadi soal itu bisa jadi diacak, tapi polanya akan tetap sama. Ini ada di buku PKWU SMA penerbit Kemendikbud. Jadi pelajari dari buku-buku Kemendikbud karena soal banyak diambil dari buku Kemendikbud. Nah, perencanaan pemasaran itu nanti akan ada perencanaan disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan secara maksimal. Karakteristik penjualan langsung, keuntungan promosi langsung. Ini juga keluar apa sih keunggulan dari promosi langsung gitu. Nanti ada penjelasan tapi dalam istilah bahasa Inggris gitu ya Bapak Ibu, yang below the line, above the line itu yang harus Bapak Ibu pahami. Ini Ibu Petri tuliskan di sini karena pasti keluar, walaupun soal ini dalam bentuk alur majunya atau alur mundurnya gitu kan. Dalam bentuk promosi langsung nanti akan ada keuntungan juga, keuntungan dari promosi below the line. Dia menanyakan, dia ada 3 jenis promosi gitu, misalnya promosi langsung, promosi ini. Nah, nanti dikelompokkan masuk ke dalam kategori yang mana. Jadi harus dipahami dulu ya. Kalau keuntungan promosi langsung itu ada 4. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan lebih efektif ya, lebih hemat karena penjualannya yang berulang, repeat sales. Sementara yang kedua, dapat dilakukan melalui berbagai jenis bentuk media. Ada feedback dapat langsung dari pembeli, konsumen langsung mengatakan terhadap produk yang kita jual. Nah, yang ketiga, database konsumen dapat dengan mudah dibentuk sehingga dapat diraih penjualan yang berulang. Yang udah beli bisa kita hubungi lagi, kita tawarkan lagi gitu kan. Nah, poin keempat, kesempatan untuk membentuk hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat dilakukan dengan penjualan langsung. Nah, keuntungan dari promosi below the line ini harus dipahami. Media lini bawah atau dalam bahasa Inggrisnya below the line ini terdiri dari sebuah aspek yang berkaitan dengan direct mall pameran. Nah, biasanya kan kalau ada penjualan di mall-mall gitu, maka ada juga point of sale, display, material, dan kalender, agenda, gantungan kunci gitu. Media ini merupakan media yang langsung mengena pada audiens karena sifatnya memudahkan audiens langsung dalam suatu produk. Berikut ini ada media disingkat BTL ya, below the line. Ciri-cirinya: 1. Target audiens terbatas. 2. Media atau kegiatan memberikan audiens kesempatan untuk merasakan, menyentuh, atau interaksi langsung melakukan pembelian. Dan yang ketiga, media yang digunakan event, sponsorship, sampling, point of the sale, material, consumer promotion, trade promotion, dan lain-lain. Nah, bisa dipahami media, bisa jadi nanti soalnya dalam bentuk medianya, dalam bentuk biaya produksinya. Jadi konsep-konsep ini harus dipahami setiap itemnya ya Bapak Ibu. Di sini misalnya di biaya produksinya lebih besar daripada tayang dalam promosi sehingga disebut dengan biaya primer dan biaya media primer dan media sekundernya. Nah, nanti ada istilah media lini atas atau above the line. Above the line terdiri dari iklan yang dimuat dalam media cetak, media elektronik, bisa berupa televisi, radio, bioskop, serta media luar ruangan, papan reklame, dan angkutan. Sifat di atas garis above the line merupakan media yang tidak langsung mengenai audiens. Karena terbatas pada penerimaan audiens media, maka about the line atau ATL memiliki ciri, ini harus Bapak Ibu hafalin. Lumayan kan menghafal item ini. 1. Target audiensnya luas. 2. Lebih mudah untuk memperjelas sebuah konsep atau ide. 3. Tidak ada interaksi langsung dengan audiens. 4. Media yang digunakan adalah TV, radio, majalah, koran, tabloid, dan billboard. Dan yang terakhir, biaya produksinya lebih kecil daripada tayang. Nah, hafali juga, pahami tentang metode promosi AIDA. Nanti akan ada apa itu A-nya, ID gitu kan. Ternyata AIDA itu singkatan dari attention, interest,
desire, dan action. Nah, nanti dikelompokkan. Menawarkan produk termasuk ke dalam tahapan metode yang mana? Berarti itu desire. Kalau mengajak pembeli untuk membeli produk berarti action. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, strategi pemasaran akan banyak tapi dalam soal yang panjang-panjang. Jadi caranya efisiensi waktu saja, ambil kata kunci dari setiap kalimat panjang yang dibaca, pahami, terus langsung tentukan jawaban. Misal strategi pemasaran seperti ini. Kenali pelanggan Anda, pilih lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing, lakukan promosi, menjalin hubungan dengan pelanggan, itu strateginya. Kemudian ada 3 jenis marketing yang tadi Bu Betty sampaikan. Pertama above the line, kedua below the line, dan terakhir top the line. Jadi ATL, BTL, dan TTL harus bisa membedakan dari ketiganya. Kalau ABL contohnya iklan baliho di TV. Sementara kalau BTL itu contohnya sponsorship gitu pemasarannya. Jadi kalau audiensnya yang mau luas ya ATL, kalau audiensnya sedikit ya BTL. Nah, sementara TTL itu contohnya iklan 300 digital, 360 marketing. Kelebihannya menggabungkan kelebihan above dengan top. Jadi gabungan dari keduanya itu TTL ya. Tujuannya meningkatkan awareness dan conversion gitu ya. Bapak Ibu, nanti ada tipe soal yang nomor 12 itu ada dalam pendahuluan. Laporan perencanaan itu apa? Jadi format dalam menulis laporan. Hafalin dulu. 1. Latar belakang, pembuatan proposal usaha. 2. Ruang lingkup usaha. 3. Visi misi. Dan keempat, jadwal kegiatan. Nanti soal berikutnya ada hal yang harus ada dalam laporan penjualan. Apa itu? Ketika membuat laporan penjualan ada beberapa poin penting yang perlu dipahami di sini. Salah satunya ada catatan mengenai sumber laporan penjualan itu sendiri. Berikut beberapa di antaranya, yaitu 1. Analisis mengenai penjualan, seperti analisis penjualan, penentuan mengenai harga dan pemasaran produk. Kedua, kemudian perlu diperhatikan lagi adanya mengenai penawaran terkait harga, pemesanan, pencatatan hingga pengiriman barang. Jangan lupa untuk mencatat retur barang yang sudah dikembalikan. Setelah itu, Anda perlu mencatat pula mengenai penagihan pembayaran dan penerimaan pembayaran. Nah, yang dimaksud dengan kemasan primer, sekunder, dan tersier, nanti ada jenis-jenis kemasan. Bisa jadi Bapak Ibu dapat soalnya tentang kemasan primer, teman yang lain akan dapat tentang kemasan tersier atau dapat tentang kemasan sekunder. Jadi soal itu ada banyak jenis, tapi intinya harus paham. Kemasan primer itu kemasan yang melekat pada produk. Sementara kemasan sekunder itu kemasan yang di dalamnya beberapa kemasan primer ya. Jadi sementara tersier itu kemasan untuk distribusi di luarnya. Nah, yang berikutnya ada soal tentang cara memasarkan produk ke market global. Ya, itu ada 5. Pertama, berencana untuk memasarkan ke luar negeri, pastikan produk akan dikirim dalam produk yang benar-benar berkualitas. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mendengar berulang, kalau Bu Petri ini biasa dengar YouTube itu sambil tidur ya. Jadi suara Bu Petri ini akan titik koma itu terekam di otak Bapak Ibu menjelang tidur. Yang pertama itu berencana memasarkan ke luar negeri, pahami kualitas produk. Yang kedua, membuat website menggunakan SEO. Apa itu SEO? Search Engine Optimization. Dan yang ketiga, memanfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google AdWords untuk mempercepat promosi. Yang keempat, menggunakan Facebook Ads. Ada juga kalau di internet tuh semacam Google AdSense gitu yang membantu untuk pembisnis membidik target secara detail. Ini soal yang kekinian ini pasti banyak keluar ya Bapak Ibu. Kemudian menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba. Ya, itu. Berikutnya ada soal tentang importir untuk membayar kita. Kalau kita mau ke luar negeri gitu kan jual produknya, ada yang pertama itu barang sudah di kapal, 2 barang sudah di display, 3 barang sudah terjual. Pahami konsep penjualan luar negeri sebagai eksportir dan importir, itu ada nanti. Nah, analisis SWOT itu ada beragam jenis soalnya. Ada yang dapat tentang komponen SWOT, ada yang dapat satu komponen ini tergolong yang mana, ada yang soal analisisnya. Yang pasti Bapak Ibu harus paham bahwa analisis SWOT itu antara lain meliputi strength, itu kekuatan atau weakness, kelemahan yang berasal dari internal perusahaan. Hal ini dapat dikontrol dan dapat berubah, contoh
unitnya, termasuk siapa yang ada di tim, paten, properti intelektual, dan lokasi perusahaan. Contohnya strength yang dimiliki perusahaan. Kedua, strength itu kelebihan. Bapak Ibu harus bisa memahami situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun masa yang akan datang. Berikut ini harus dipahami. Analisa dapat diisi menggunakan panduan berikut. Untuk strength, satu, kelebihan apa yang dimiliki perusahaan atau organisasi kita. Kedua, apa yang membuat perusahaan atau organisasi ini lebih baik. Ketiga, keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Keempat, apa yang menyebabkan perusahaan ini mendapat penjualan. Dan terakhir, apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihan. Opportunities, what, kan ada O-nya, dan terakhir T-nya threats, ancaman. Jadi peluang itu bagaimana peluang dari usaha yang dilakukan dan ancaman apa yang menjadi ancaman terhadap perusahaan gitu kan. Cari peluangnya yang dan melindungi dari ancaman gitu. Misalnya termasuk adanya pesaing dalam produk yang sama, tren belanja pelanggan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang selaras, misalnya harga bahan baku di satu tempat beragam, tren belanja pelanggan, nah itu masuk ke dalam analisis SWOT jenis apa, berarti Bapak Ibu harus milih yang opportunities and threats gitu kan. Jadi masukkan yang mana. Nah, ini nanti akan banyak sekali soal hitungan ekonomi terkait laba rugi, BEP, HPP, biaya produksi, variable cost, fixed cost, perhitungan laba rugi. Nah, hafalin dulu rumusnya. BEP unit, ada yang namanya BEP unit itu sama dengan total biaya tetap atau fixed cost dibagi harga jual per unit produk dikurang biaya variabel setiap unit produk. Nah, langkah pertama untuk menghitung keuntungan penjualan setelah memperoleh komponen terangkum dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menghitung besarnya HPP. Cara menghitung harga pokok produksi atau HPP dapat dilakukan dengan mengikuti langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung biaya bahan baku yang digunakan. Yang kedua, di sini bahan bakunya dihitung dulu. Caranya jumlahkan semua saldo awal bahan baku dan pembelian bahan baku, kemudian dikurangi dengan saldo akhir dari bahan baku. Ini rumus menghitung biaya produksi berupa bahan baku yang digunakan. Biaya bahan baku, saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku ya rumusnya. Tahap kedua harus menghitung biaya produksi. Caranya menghitungnya biaya produksi dilakukan dengan menjumlahkan 3 biaya komponen, yaitu harga pokok penjualan yang pertama, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Dengan demikian, rumus menghitung biaya produksi adalah biaya produksi biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Tahap 3-nya harus bisa menentukan harga pokok produksi atau HPP. Caranya menghitung HPP dilakukan dengan menjumlahkan biaya produksi dan saldo awal persediaan barang, kemudian dikurangi saldo akhir persediaan barang. Rumus untuk menghitung harga pokok produksi adalah ini, total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dikurangi saldo akhir persediaan barang. Nah, tahap keempat ini HPP. Menghitung HPP dapat dihitung dengan menggunakan harga pokok produksi dengan persediaan barang awal, kemudian dikurangi dengan persediaan barang akhir. Rumus menghitungnya HPP itu ditambah persediaan barang awal kurang persediaan barang akhir. Ada soal nanti BEP keluar tentang break even point atau titik impas. Caranya harus mencari fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap atau konstan jika ada tindakan produksi. Berikutnya contohnya biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya variable cost. Variable cost adalah komponen biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksi. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost-nya pasti akan meningkat. Kenali juga istilah selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Cara menghitungnya,
nanti ada soal tentang laba rugi, ada laba kotor, rumusnya penjualan bersih dikurang HPP, laba bersih itu dari beban kotor dikurang beban usaha. Nah, untuk neraca, laporan kas, laporan laba rugi, di situ pahami dulu neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis dan perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Pahami juga ada laporan arus kas, ada laporan laba rugi. Laporan arus kas adalah laporan yang melibatkan secara rinci arus kas penerimaan dan pengeluaran. Arus kas dari suatu usaha atau bisnis. Pada cash flow di dalamnya meliputi total kas yang masuk berupa tunai ataupun investasi tunai dan dari selaku pebisnis gitu kan. Laporan laba rugi itu harus merupakan laporan finansial perusahaan yang dibuat dalam bidang keuangan tertentu. Isi laporannya data pendataan sekaligus beban yang ditanggung perusahaan. Nanti akan ada soal tentang produk kerajinan atau pasar global yang isinya tentang perencanaan pengembangan usaha. Ada 4. Yang pertama, mengatur proses kegiatan usaha produksi, pemasaran, penjualan gitu ya, memperluas akan datang mencapai tujuan untuk ditentukan. Jadi 4 komponen ini nanti yang kalau diketahui 4, kita paling 1 yang tidak kayak gitu dalam soal analisisnya, seperti perkembangan sistematika dari program tindakan. Nanti ada lagi soal yang agak ribet itu tentang pengembangan pasar global, yaitu langkah-langkahnya apa saja. 1. Will organize. Kedua, mencatat beda sampai sini tadi. Kemudian 2. Mencatat berbagai hal secara menyeluruh. 3. Menganalisis kompetitor bisnis. 4. Pahami resiko. 5. Berpikir kreatif. 6. Fokus. 7. Berkorban. 8. Pelayanan yang baik. 9. Konsisten. Nah, konsinyasi ini silakan dipelajari saja dari link ini, https://acute.id bisnis UKM. Ini ya pengertian lengkap konsinyasi kalau masih bingung. Konsinyasi itu adalah proses dengan menitipkan barang atau produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual, gitu ya. Di sini ada beberapa alasan seorang pedagang melakukan sistem konsinyasi. Nanti ada pertanyaan gitu, mencocokkan. 1. Pihak penerima titipan atau konsigne itu terhindar dari resiko adanya fluktuasi harga dan terhindar dari resiko barang tidak laku, kadaluarsa, rusak atau bahkan barang busuk. Sementara dari pihak penitip itu penitip barang, namanya penjualnya itu konsignor. Keuntungannya itu mengurangi investasi di bidang pemasaran, mendapatkan jaringan pemasaran yang sudah mapan, dan harga jual dapat dikendalikan oleh yang menitipkan barang. Pahami juga tentang pembagian keuangan sistem konsinyasi, di mana penyalur atau pemilik toko akan menjual barang titipan dengan nilai jual lebih tinggi dibanding dengan harga yang ia dapatkan dari pemilik barang. Yang kedua, pemilik barang harus sudah menentukan harga jualnya dan orang yang sebagai penyalur, pemilik tokonya itu mendapat persentase keuntungan. Misalnya modalnya dapat keuntungan 10% atau 20% itu sudah paham. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu sudah harus pahami. Kelebihannya tidak perlu SPG, tidak perlu terjun langsung menjual ke konsumen. Pemilik produk bisa lebih fokus mengelola inovasi baru. Produk bisa dibahas leluasa melalui toko yang sudah memiliki pelanggan. Tapi kekurangannya ada, yaitu pertama, produknya dititip tidak dipromosikan oleh penyalur atau karena nggak memiliki SPG. Nah, keduanya pembayaran produknya harus memiliki sistem penyalur. Dan yang ketiga, ketika saat menempatkan produk ke penyalur, harus dipastikan dulu produk tersebut sulit laku atau bahkan tidak terjual atau bagaimana gitu kan. Nah, kelebihan dan kekurangan bagi penyalur itu harus dipahami. Kelebihannya itu dalam hal display, tampilan gitu kan, kemudian kecilnya resiko. Sementara kekurangannya itu penyalur dengan sistem konsinyasi ini gak ada sih sebenarnya, karena kan dapat titipan barang.
Nah, ada beberapa produk kerajinan yang akan keluar. Kalau tahap 1 kemarin ada asal kesenian Ojung di Madura, tapi ada beberapa teman yang dapat di Sumatera Utara. Kalau waktu itu saya dapatnya ada di daerah Sulawesi. Ini seperti beberapa kerajinan atau kesenian di seluruh Indonesia. Jadi ada banyak jenis tipe seperti ini. Terus ada rumah adat di Sumatera Utara itu apa namanya? Rumah adat Karo, Nias, Bolon, Mandailing, Pak-Pak tuh. Nanti ada gambar-gambarnya gitu. Kemudian yang ketiga ada alat musik Sumatera Utara yang namanya aramba, doli-doli, druri, drana, fariti. Nah, alat musik tradisional dari kayu. Nah, ada yang tamborin, gamelan, kolintang tuh gambar-gambarnya dipahami. Pengembangan produk grafika adalah sorry, kok jadi terclose sih, lagi apa tadi, sorry, aduh, tunggu, ini tadi kan jadi ada pengembangan produk grafika, presentasi visual suatu permukaan yang bertujuan memberikan informasi atau keindahan atas gambar dan teks. Nanti ada juga tentang kemasan produk. Ada juga teknik-teknik pembuatan kerajinan, yaitu yang pertama teknik cor, cetak tuang. Yang kedua ada teknik tuang berulang disebut dengan bivalve. Ada juga yang ketiga teknik tuang sekali pakai, ini harus dipahami. Nanti ada terhadap kuningan, misalnya piring, teko, ada banyak soal seperti itu. Ada juga teknik etsa. Kata etsa berasal dari bahasa Belkamu atau Jerman, yaitu etch yang berarti memakan atau berkorosi atau berkarat. Kata etching berarti mengetsa, gitu kan, benda-benda logam yang dietsa. Berikutnya pada pengolahan akan ada pengolahan bahan makanan, baik makanan lokal ataupun internasional. Ya, ini ketemu nanti soal tentang dessert, makanan pembuka, makanan penyaji, makanan penutup itu. Terus ada perbedaan dari marinasi dan memanir. Kalau marinasi itu atau pemarinadean adalah proses merendahkan makanan dalam cairan bumbu. Sementara memanir adalah memberi lapisan telur dan tepung panir. Nah, berikutnya ada teknik memasak yang dibagi jadi dua. Ada teknik memasak kering dan teknik memasak basah. Ini harus dipahami, nanti ada keluar soal jenis memasak apa gitu. Kalau french fries itu misalnya deep frying, contohnya french fries. Kalau stir frying, contohnya telur ikan. Kalau sauteing, menumis dengan minyak sedikit. Roasting itu artinya menggunakan oven karena dimasak biasanya bahan berukuran besar, contoh daging ayam. Dan grilling, kemudian ada baking. Nah, pada basah menggunakan air boiling, merebus, memasak dengan air mendidih. Kalau stewing itu menggunakan kaldu atau santan untuk memasaknya, sementara poaching itu artinya merebus dengan api sedang dan perlahan. Kan ada jenis simmering, artinya hampir sama seperti stewing, hanya saja kuahnya santan dan kaldunya lebih banyak. Ini contohnya pada soto dan rawon. Kalau braising itu memasak dengan air sedikit dengan bumbu-bumbu yang fungsinya agar bumbu meresap sempurna. Terakhir steaming menggunakan uap untuk mengukus dan dimsum, contohnya itu ya. Budidaya nanti akan keluar soal, bisa jadi budidaya lele, bisa ikan nila, kan banyak jenisnya. Budidaya sayur, tanaman. Nah, kalau pada budidaya tanaman, misalnya budidaya sayur, di sini tahap pertama itu pembibitan, kedua pengolahan tanah, keempat penanaman, kelima pemeliharaan, pemanenan. Pasca panen ini ada urutan tahapan-tahapan. Untuk jawaban yang tepat ya kita kan sama-sama belajar ya, cari di buku Kemendikbud tuh ada bagian pengolahan lahan. Nah, tahap budidaya ikan hias nanti ada keluar tentang tahapannya. Pertama dari mempersiapkan tempat, kedua pemilihan jenis ikan, ketiga pemenuhan makanan, keempat perawatan ikan hias, kelima tahapan reproduksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam bertani sebelumnya, yang pertama lahan, kedua benih, tiga pupuk, empat pelindungan tanaman, dan terakhir pengairan. Nanti akan ada soal di mana satu kolam ada 1000 ikan, masing-masing beratnya 100 gram. Bisa jadi jenis ikannya akan diganti antara lele, nila, ataupun mujair saat itu. Tingkat kehidupannya 80% ini pasti ada nih biasanya. Pakan yang dibutuhkan 40%. Nah, hitung, nanti diminta menghitung kebutuhan pakan lele per hari. Ini ada nih. Kalau 1 kilonya gitu kan, ini rincian menghitungnya.
Untuk menghitung pakan lele per hari, terlebih dahulu harus diketahui berat dari ikan tersebut. Karena rumusnya ada berat keseluruhan ikan dikali 3%. 3% itu sudah hasil ketentuan ya. Jadi berikut rinciannya. Jika jumlah lele ukuran 3-5 dalam 1 kilo adalah 700 sampai 750 ekor, jika dalam satu kolam terdapat 5.000 ekor, maka akan dihitung jumlah ikan dalam satu kolam dibagi ikan per 1 kilo. 5.000 dibagi 700, sekitar 7 kilo ikan per kolam. Sesuaikan dengan rumus, kemudian dikalikan 3%, maka dihitung 7 kilo dikali 3% dapat 0,2 kg, sekitar 1/4 kg. Nah, jadi setiap 5.000 anak lele berukuran 3-5 akan membutuhkan pakan 1/4 kg per hari. Adapun waktu pemberian pakan dalam waktu 1 hari adalah 3 kali, yaitu pukul 8-9 pagi, sore, dan malam. Ini dipahami sehingga nanti option jawabannya untuk 1 kali porsi ada 1/4 kg dibagi 3, itu jawabannya 80 gram. Mungkin angkanya nanti akan berganti. Pelajari caranya. Akan ada soal mencari laba bersih, laba kotor, budidaya ikan lele. Laba bersih sama dengan laba kotor dikurang beban usaha, yaitu biaya operasional ditambah non operasional. Laba kotor rumusnya penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Nah, nanti ada soal tentang ciri-ciri induk bebek yang bagus. Pahami ya. Kriteria induk bebek atau itik telur yang baik. Yang pertama, membeli indukan bebek sebaiknya di dinas pertanian terkait. Kedua, perhatikan induk bebek yang baik memiliki bulu yang sempurna. Ketiga, pilih indukan bebek petelur yang berumur 5 bulan dengan berat 1,3 kg sampai 1,4 kg untuk jenis Mojosari dan 1,4 kg sampai 1,5 kg jenis bebek ala bio. Usahakan berat indukan harus seragam. Nah, yang kelima, salah satu ciri bebek yang sudah berumur 5 bulan adalah bagian bulu pada sayap sudah pecah atau terlihat tumbuh bulu-bulu baru. Keenam, perbedaan itik yang masih muda dan belum siap bertelur ialah jarak dubur ke tanah indukan. Bebek siap bertelur terlihat dari bagian dubur yang sudah turun ke arah tanah. Ketujuh, indukan bebek setiap bertelur terlihat dari tulang pubis atau dubur yang sudah melebar gitu kan, jika diraba sudah seukuran 3 ruas jari tangan. Dan yang terakhir, pastikan indukan juga terlihat sehat ya. Semoga dipahami kalau dibaca-baca ulang lagi. Nah, nanti ada soal tentang hal yang perlu diperhatikan dalam bertani, tentang ya aspek pertanian lah, rekayasa. Terus ada juga tentang kalau mau bikin lubang kecil pakai bor jenis apa, benar-benar ada tentang robot, merangkai robot, tentu gambar menyambung aliran listrik, terus ada gambar kabel-kabel gitu kan. Sementara ini dulu ya, sudah terlalu panjang. Beberapa materi Bu Petri lampirkan di kolom deskripsi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam pendidikan.